Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Di masa pandemi ini, jangan lupa kita terapkan protokol kesehatan dan melakukan 5M. Yang pertama adalah menjaga jarak, yang kedua adalah membatasi mobilitas, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Oke? Nah, saya Muhammad Habib Mustafa, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Nah, semoga kita semakin kenal ke depannya ya. Kali ini saya akan memberikan materi tentang Microsoft Word. Nah, siapa di sini yang belum tahu Microsoft Word? Ayo. Nah, apa itu Microsoft Word? Microsoft Word adalah program aplikasi pengelola kata. Jadi, apapun yang berkaitan dengan kata itu bisa dilakukan di Microsoft Word. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan nih, aplikasi itu kan software. Nah, software itu adalah perangkat lunak komputer. Nah, jadi di dalam komputer itu ada dua macam, yaitu hardware dan software. Salah satu dari software adalah Microsoft Word. Oke, paham kan? Nah, Microsoft ini biasa digunakan untuk membuat laporan, dokumen, surat kabar, dan lain-lain. Program Microsoft ini berfungsi untuk membuat dokumen yang dapat dicetak seperti surat, laporan kerja, dan lain-lain. Jadi, ketika kita akan mencetak sebuah surat, itu bisa menggunakan Microsoft Word. Paham? Oke, lanjut. Yang kedua adalah membuat buku dengan berbagai format. Ketika kita akan membuat buku, misalnya kalian ingin membuat buku tentang proklamasi kemerdekaan, tentang sejarah-sejarah pahlawan. Nah, itu bisa kalian tulis di aplikasi Microsoft Word. Paham kan? Kemudian, membuat dokumen yang lebih profesional dengan gaya penulisan yang beragam, seperti jenis font, warna, dan lain-lain. Nah, di dalam Microsoft Word itu ada menu untuk mengubah tulisan-tulisan biasa seperti ini, nanti diubah menjadi yang beraneka ragam, seperti berubah warnanya, berubah bentuknya gitu. Paham kan? Kemudian membuat surat dengan lebih cepat. Nah, karena apa? Karena di dalamnya nanti terdapat menu yang digunakan untuk membuat surat. Kemudian membuat dokumen ilmiah dengan fitur references untuk mempermudah penulisan ilmiah. Nah, nanti kalau kalian ingin membuat karya ilmiah, bisa menggunakan fitur references yang ada di Microsoft Word. Oke? Kemudian tersedia beragam template yang dapat diunduh untuk mempercepat pembuatan dokumen. Jadi dalam kita membuat Microsoft Word, membuat tulisan, itu tidak hanya berupa kertas polosan ya, bisa juga dengan berbagai macam template. Template itu seperti bentuknya. Nah, bentuknya mau gimana, mau diletakkan tulisan ini di mana, itu bisa menggunakan Microsoft Word. Kemudian mempermudah mengedit dokumen dengan mudah dan dapat dibuka kapan saja. Dalam Microsoft Word, kita bisa mengedit tulisan-tulisan yang ada di Microsoft Word. Kemudian dapat dibuka kapan saja. Nah, kita menyimpan data kita di file yang berada di komputer kita. Kemudian ketika kita ingin membukanya, nah kita langsung saja cari di file dan temukan berkasnya. Kemudian baru kita dapat membuka file tersebut kapanpun dan dimanapun. Kemudian terkoneksi dengan SkyDrive untuk menyimpan dokumen otomatis secara online. Nah, untuk ini SkyDrive itu secara online ya, jadi menggunakan data. Jadi tidak bisa kalau semaunya. Misal kalau kita tidak punya data, itu tidak bisa menyimpan file di SkyDrive. Jadi kita menyimpannya di file biasa saja, tidak perlu memakai SkyDrive. Oke? Yuk, next. Kemudian dapat digunakan untuk membuat surat yang dikirim berbanyak. Jadi ketika kita menggunakan Microsoft Word itu kita tidak perlu menggunakan menulis surat satu persatu untuk banyak orang, tapi kita hanya perlu
menulis satu surat, nah, kemudian kita lipat gandakan nanti, jadi tidak akan memakan waktu yang lebih banyak. Yang terakhir, serta fitur lainnya yang dapat memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Microsoft Word ini sangat bermanfaat untuk kita. Untuk manfaat mungkin sudah paham ya. Sekarang kita lanjut ke cara mengaktifkan Microsoft Word. Nah, cara mengaktifkan Microsoft Word itu ada dua cara. Yang sebenarnya itu ada banyak, tergantung laptop kalian masing-masing ataupun komputer kalian masing-masing. Cara yang pertama adalah mengklik tombol Start menggunakan mouse yang sebelah kiri, kemudian klik All Program, lalu cari Microsoft Office dan kemudian pilih Microsoft Office Word. Nah, contohnya ini. Nah, ini kalau di komputer seperti ini ya tampilannya. Jadi kita mengklik Start di pojok kiri, nanti kita masuk ke All Programs, diklik, kemudian Microsoft Office, selanjutnya Microsoft Office Word. Nah, bisa diklik. Kemudian cara yang kedua adalah langsung dari shortcut. Shortcut itu bagian yang ada di halaman awal. Nah, misal ini namanya shortcut. Nah, punya saya itu tidak ada ya. Nanti ada sendiri. Kalau punya saya itu shortcutnya tersimpan di sini. Nah, di pencarian ini, misal kita ingin klik B Word, nah ini sudah ada. Nah, ini tinggal di open. Nanti ada ketika Word itu terbuka, nah ini sudah bisa. Nah, ini kalau Word 2010 tampilannya seperti ini ya, beda dengan Word 2007 yang langsung ke halaman awal. Nah, ini untuk dasarnya saja kita langsung ya masuk ke blank dokumen. Blank dokumen itu maksudnya dokumen yang kosong. Oke. Nah, ini merupakan halaman awal dari Microsoft Word, Office Word. Oke. Kemudian sudah paham ya untuk masuk ke dalam aplikasi Microsoft Word. Nah, ini merupakan tampilan dari Microsoft Word 7. Nah, ini Microsoft Word 2007. Kalau punyanya saya, mungkin sebagian besar komputer sekarang itu Microsoft Word 2010 kalau nggak salah. Kalau salah minta maaf ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi ada dokumen. Kemudian kita bahas satu persatu. Yang pertama ada title bar. Nah, kita lihat di sini, title bar itu berada di atas dan apa berisi judul. Nah, title bar ini merupakan judul dari lembar kerja kita. Apabila file yang dikerjakan belum disimpan dan diberi nama, maka title bar akan menampilkan nama dokumen 1, dokumen 2. Ini punya saya. Nah, ini dokumen 2 Word. Nah, ini judulnya karena belum disimpan. Kalau sudah disimpan nanti ada sendiri namanya, bukan dokumen 2. Nah, paham kan title bar? Oke, next. Kemudian Quick Access Toolbar. Nah, Quick Access Toolbar ini berisi tombol-tombol dan menu yang digunakan untuk mempercepat perintah dalam pengerjaan dokumen. Nah, merupakan shortcut dan perintah yang ada di tab menu File. Jadi ini Quick Access Toolbar. Kita lihat, nah ini ya, di sini Quick Access Toolbar di pojok kiri. Oke. Kemudian Control Window. Control Window adalah kumpulan tombol untuk mengatur jendela. Pada bagian ini terdapat 4 buah tombol atau icon. Control Windows. Jadi ini yang mengontrol aplikasi Word ini ya. Ini untuk keluar. Nah, ini untuk keluar namanya Exit, Close. Kalau ini untuk memperbesar dan mengecilkan. Nah, kalau diklik. Kemudian ini minimize. Jadi kalau menghilangkan sementara. Nah, tapi bagaimana Pak Guru bisa dimunculkan lagi ketika kita mengklik icon ini? Nah, di bawah sini.
Nah, langsung kembali. Paham kan? Kemudian minimize sudah tadi ya untuk mengecilkan tampilan. Kemudian menu bar ini pada Microsoft Windows 2007 itu ada 8. Tapi kalau di Microsoft Word itu ada 10 yang sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Paham kan? Nah, ini adalah menu. Kemudian grup. Nah, grup pada tiap-tiap menu bar terdapat beberapa grup di dalamnya. Grup memuat beberapa icon perintah. Nah, grup itu mana? Grup itu ini. Nah, ini namanya grup. Nah, ini clipboard, font, ini grup. Paragraf, berisikan icon-icon itu ini nih. Nah, ini icon berkumpul jadi satu namanya font. Nah, dan ini paste, cut, copy, format painter itu jadi satu grup namanya clipboard. Paham kan? Oke, next. Icon. Nah, icon ini ya ini yang kecil-kecil ini namanya icon. Ini icon. Icon ini gunanya untuk apa? Untuk tombol kecil yang mewakili suatu perintah. Jadi ketika kita mengklik icon tersebut nanti ada perintah tersendiri. Ya. Kemudian scroll bar vertikal. Nah, scroll bar yang vertikal. Vertikal itu dari ke atas ke bawah. Oke. Nah, ini di bagian ini. Terlihat kan? Ini namanya scroll bar vertikal. Kemudian ada satu lagi, scroll bar horizontal. Nah, kalau horizontal itu menyamping. Nah, ini salah ketik ya. Harusnya dari dari atas, dari kanan ke kiri. Nah, saya contohkan ya, bentar. Nah, ini ketika kita memperbesar, nah zoom. Nah, ini di sini ada scroll bar. Nah, ini namanya scroll bar horizontal. Kalau ini vertikal, yang ini horizontal. Paham kan? Oke. Next. Kemudian ada dokumen area. Dokumen area terletak di tengah jendela Microsoft Word berupa area putihnya seperti kertas kosong. Nah, jadi inilah namanya apa? Dokumen area. Ini dokumen area. Nah, ini kertas putih tempat kita mengerjakan tulisan-tulisan. Kemudian ruler ini untuk mengatur tabulasi itu maksudnya jarak dari sini ke sini berapa, sini ke sini berapa. Nah, ini misal contoh, ini kan tempian kertas, kemudian ini tulisannya. Nah, jarak ini dari ini itu berapa. Nah, itu bisa pada ruler itu ini nih. Nah, ini namanya ruler yang ada angka-angkanya ini loh. Nah, ini namanya ruler. Paham kan? Next, status bar. Nah, status bar ini menampilkan informasi tentang posisi kursor, jumlah halaman, jumlah kata, serta informasi lain tentang dokumen yang sedang dikerjakan. Misal nih, nah, ini namanya apa? Status bar. Lupa. Nah, ini status bar. Ini katanya yang bukan katanya, ini kata yang ditulis kita. Jumlah huruf. Biasanya huruf word. Kata ting kata. Nah, ini satu kata. Nah, kemudian aku ingin. Nah, ini kan 3 kata. KTA aku ingin. Nah, ini 3 kata. Kemudian ini untuk bahasanya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, itu namanya status bar. Oke. Next, mengenal icon file, home, dan insert pada Microsoft Word. Yang ini 2007 ya, tapi hampir sama kok dengan Microsoft Word 2010. Nah, versi save, save as, open, close, info, new, print, save, send, help, option, exit. Nah, di sini itu terdapat pada ini menu file. Kita klik file. Nah,
Di sini ada home, new, open, info, save, save as, print, share, export, close. Close ini untuk mengakhiri kita menggunakan Microsoft Word. Kemudian export untuk kita ekspor, kemudian share kita bagikan, print kita bentuk jadi kertas, bukan bentuk jadi kertas tapi kita membuat tulisan itu berada di kertas itu dengan print dari aplikasi, terus tulisannya pindah ke kertas itu menggunakan print. Nanti ada alat-alat print, sudah tahu kan, dalam hardware itu ada. Kemudian save as itu untuk kita menyimpan tapi namanya berbeda, nama baru. Kalau save itu kita menyimpan tapi dengan nama yang sama. Dan info itu untuk ketika kita belum tahu apa itu bisa diinfo tapi harus pakai data kayaknya. Kemudian open itu untuk membuka file yang sudah kita simpan, misalnya ini. Nah, itu namanya open. Kalau kita buka ini nanti keluar. Kemudian new, kalau new, nah ini namanya new. Jadi masih kosong. Kalau ini blank, itu kertasnya bersih, cuma kertas putih biasa. Kalau ini welcome to the world, nah nanti ada ini ada sendiri, ini ada sendiri, tergantung template. Nah tadi sudah dibahas template. Nah ini template-templatenya, bisa bikin kalender atau apa, paham kan? Oke, next, mengenal icon perintah pada Microsoft Word menu home. Nah saya karena sudah banyak waktu mungkin hanya sampai home dulu ya, nanti untuk kedepannya Pak Ismail yang melanjutkan. Kemudian dari home, oke, ini untuk kembali ya, kembali home. Di sini ada beberapa icon-icon, kita bahas satu persatu. Yang pertama paste itu untuk nih mengcopy. Kalau kita ingin copy, kita blok katanya, kemudian klik kanan, copy. Ini ada copy. Nah cut itu untuk apa? Cut itu untuk kita menyalin ini tapi tulisan ini juga ikut hilang misalnya nih. Nah kemudian kita cut, tulisannya jadi hilang. Kemudian paste, jadi ada lagi, atau kita pindah kemana ada, tetapi yang tadi hilang, paham kan? Kemudian format painter, apa itu format painter? Format painter itu kayak ini. Nah, ini format painter. Kemudian clipboard sudah ya. Kemudian kita beralih ke grup font. Nah, font ini, font apa? Font adalah huruf. Jadi kita mengotak-atik hurufnya. Ketika kita ingin, nah font biasanya ada di sini biar lebih gampang, tidak perlu geser-geser ke sini. Nah ini untuk apa? Nah ini untuk merubah tulisan, misal Times New Roman apa Allegri, misalnya ini Allegrian, kita tinggal enter. Nah nanti berubahlah ini, atau kita bisa sesuai keinginan mau apa, Arial Black bisa, paham kan? Kemudian B, ada B kecil ini. Nah B untuk mempertebal tulisan. Ini karena tadi font ya, bukan karena dipertebal. Nah ini yang tipis kita pertebal dengan bold. Nah kan jadi tebal, paham? Kemudian I miring. Nah berarti menjadikan miring, namanya italic. Nah, I miring deh. Kemudian U garis bawah, itu namanya underline, garis bawah, underline. Kalau kita klik ini, nah jadi ada garis di bawah, paham? Nah, kemudian apa ini ABC coret? Nah ini namanya strike stroke. Nah ini untuk menyoret garis tengah. Nah kan jadinya kecoret. Kemudian ini untuk apa Pak? Nah ini ketika kita ingin membuat pangkat atau kuadrat, misal pangkat 2, nah, kita tulis saja 2, kemudian kita blok angka 2 nya, kemudian kita klik tanda X.
kalau ingin di bawah kita yang duanya di bawah, nah seperti ini. Kemudian kalau yang duanya di atas, nah nanti kayak kuadrat. Nah, paham kan? Nah, kemudian ini untuk ukuran hurufnya. Misal kita ingin terus ukuran hurufnya diganti berapa? 30. Nah, 30. Kita tekan enter. Nah, jadinya segini. Intinya ini untuk ukuran dari hurufnya. Kemudian ini untuk memperbesar, tetapi satu kali. Misal ini diklik, nanti ininya nambah 31 jadinya. Kita coba. Nah, malah 36. Tambah lagi 48. Nah, kalau ini untuk apa? Ini kebalikannya. Tambah kecil. Nah, tambah kecil. Kalau ini untuk apa? Ini untuk warnanya. Jadi bentuknya bagaimana, terus warnanya bagaimana, ini bisa. Kemudian ini outline, shadow, reflection, glow, number, style, itu untuk ya kalau kalian ingin membuat apa-apa itu yang berwarna-warni itu bisa menggunakan ini. Jadinya seperti ini kan. Kalau Pak Guru, saya ingin seperti yang tadi, nah kita tinggal klik ini namanya undo. Nah kan kembali seperti semula. Tapi Pak Guru, aku ingin yang tadi lagi. Nah, yang berwarna kita tinggal redo. Oh, jadi kembali ke bentuk yang mendatang. Bolak-balik, oke? Kemudian ini apa? Ini untuk latar belakang. Nah, kita klik. Ya, tuh kan belakangnya ada warna kuningnya. Kemudian yang ini apa Pak Guru? Ini untuk tulisannya. Kita merah. Oh, belum di warna merah, tulisannya jadi merah. Oke, pokoknya kalau kalian ingin mengotak-atik atau apa ya istilahnya mengedit tulisan, itu harus diblok dulu mana yang harus ingin kalian edit supaya tidak berantakan. Kemudian kita lanjut ke paragraf. Bentar, ini nah mas ini untuk huruf kapitalnya. Kalau ini yang kapital hanya kata pertama. Kalau ini nggak ada kapital. Kalau yang ini kapital semua. Kalau ini kapitalnya awal kata. Yang ini kapitalnya di lain awal kata. Paham nggak? Ya, kita contohkan ya. Yang pertama ini yang kapital awal kata tok. Nah, jadi hanya K sama K. Kemudian tidak ada kapitalnya. Nah, ini tidak ada kapitalnya. Kemudian uppercase itu kapital semua. Nah, jadi kapital semua. Kemudian yang ini capitalize H word itu kapitalnya tergantung katanya di awal kata. Nah, K kapital, A kapital, I kapital. Kemudian yang ini kebalikannya yang ini. Jadi awal katanya itu kecil tapi yang terakhir besar. K kecil tapi TA-nya besar. A kecil tapi KU-nya besar. Paham? Yang ini untuk apa Pak Guru? Ya, yang ini untuk penghapus pengeditan kita. Misal kita ingin kembali ke tulisan biasa, kita tinggal hapus. Nah, jadinya seperti ini. Paham kan? Oke. Kemudian di paragraf ini kita ketika kita ingin membuat daftar, nah ini bisa menggunakan ini. Ini untuk titik-titik, ini untuk angka 1 2, ini untuk angka juga tapi ada dalam kurungnya. Kemudian ini untuk rata, ini rata kanan, rata tengah, rata kiri, dan rata kanan kiri. Ini kalau sedikit tidak terlihat apa ya, kalau aku ingin memakan ikan di sungai yang sudah dibakar oleh
Nah, kalau kita menggunakan ini, itu rata kanan dan kiri. Kalau hanya ini, nah, ratanya ke kanan, tapi ini namanya rata kiri. Kemudian ratanya ke kanan, nah, ini rata tengah. Paham kan? Kemudian ini untuk spasi. Nah, biar terlihat pakai yang ini aja. Kita lihat yang ini. Nah, ini kan jarak baris 1 dengan 2 itu rapat. Nah, kita menggunakan ini untuk apa namanya? Menjaga. Nah, kalau tambah besar, tambah lebar. Ini yang tadi. Nah, ini. Paham? Nah, ini fungsi dari ini. Line and paragraph spacing. Kemudian ini untuk time. Nah, jadi kalimat yang kita edit itu berubah temanya jadi hitam. Kemudian ini ketika kita membuat tabel, kalau membuat tabel nanti di insert, nanti pembahasan lain. Oke, yang ini untuk apa Pak Guru? Nah, ini untuk mengurutkan, misal apa ya, kita enter. Nah, KTA itu huruf depannya K, yang ini D. K dengan D itu duluan mana? Dalam ajat. Nah, duluan D kan. Ini bisa. Dan klik ini. Langsung oke saja. Nah, D dahulu, kemudian baru K. Oke. Kemudian ini apa Pak Guru? Ini untuk lambang. Lambang apa ini? Nah, nanti setiap akhir kata ada lambangnya. Cara menghapusnya tinggal diklik lagi. Nah, hilang. Kemudian ini untuk nanti ke tulisannya. Kalau normal biasa. Kalau no spasi, spasinya hilang. Kalau normal biasa. Kalau no spasi, tidak ada spasinya. Kan tadi ini ya, sudah ada spasi, tapi kalau yang dihilangkan tinggal no spasi. Kemudian heading nanti ada sendiri heading. Nah, heading 2 title pokoknya ada banyak lah, ini tinggal milih. Tapi kebanyakan kalau kalian belum untuk dasarnya saja kita menggunakan normal. Oke. Kemudian stylist sudah ya. Editing itu ada find, replace, and select. Nah, find ini untuk menemukan kata. Kita klik. Di sini kita tinggal memasukkan kata yang ingin kita cari. Misal karena kita menulis buku, kemudian kita tidak tahu kata apa yang hilang. Nah, kita tulis di sini aku. Kemudian kita cari. Nah, langsung ada kata aku berbeda warnanya sendiri. Paham kan? Nah, itu untuk mencari kata-kata. Paham? Kemudian replace. Replace ini misal aku mau, kata aku itu mau diganti dengan kata apa? Misal kata K. Nah, kemudian kita klik replace all. Nah, kata tadi aku menjadi kamu. Paham nggak? Kan tadi di sini aku kan, nah sekarang jadi kamu. Paham? Oke. Kemudian kalau select itu tergantung, select all itu berarti semuanya. Nah, keblok semuanya. Kalau select object ya terserah mau objek apa yang ingin diseleksi. Paham? Oke. Segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Intinya kita dalam belajar TIK itu harus berani otak-atik sana itu, tapi jangan terlalu berani memencet tombol yang setidaknya kita sangat asing. Kalau hanya sekedar biasa di Word itu tidak apa-apa, kita coba untuk mengkontak-atik, tapi jangan file-file yang penting. Paham? Intinya Allah menciptakan kita akal untuk berpikir, tapi kita harus berpikir yang normal, jangan terlalu bikin kerusakan, itu nggak baik. Oke, pokoknya
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.